Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak pimpinan saya Anwar yang hormati, adik-adik sekalian, mahasiswa saya Anwar yang kami banggakan. Siap ya? Alhamdulillah. Dari kami dari Bawaslu akan mencoba untuk memberikan sedikit wawasan kepada adik-adik sekalian terkait dengan pemilu dan pengawasan pemilu. Adik-adik bagi yang sudah menginjak ke semester sekian, yang 2019 kemarin sudah 17 tahun, minimal sudah pernah mengikuti pemilu, atau yang kemarin yang asli Rembang 2020 kemarin juga ada pemilu bupati atau pilkada, itu sudah menggunakan hak pilihnya. Tapi paling tidak nanti akan kami jelaskan. Ini karena mahasiswa nih, saya akan mencoba memberikan materi mengkritisi dari kondisi yang ada sekarang. Jadi jangan diharap materi saya lurus-lurus saja. Memang kami mencoba untuk mengangkat biar adik sekalian mau mencoba berpikir negara ini menjadi lebih baik ke depan. Minimal ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, kenapa harus ada pemilu? Yang kedua, apa sih filosofi dari pemilu itu? Kemudian di dalam pemilu itu siklusnya seperti apa? Kemudian mengapa pemilu perlu diawasi? Kemudian apa peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu? Yang terakhir tentang konklusi atau kesimpulan dari materi yang akan kami berikan. Konklusinya ini akan berbeda dengan materi yang kami sampaikan, tapi minimal bisa memberikan pencerahan pada diri sekalian pentingnya demokrasi di negara kita ini. Lanjut, Pak. Ini kenapa di negara kita ada pemilu. Pemilu merupakan salah satu ciri dari negara demokratis. Tidak hanya pemilu, negara demokratis itu cirinya banyak. Lembaganya juga harus demokratis. Lembaga itu kan bisa pemerintahan, bisa partai politiknya. Dan di dalam proses menciptakan atau mengusung pemimpin juga harus demokratis melalui yang namanya pemilu. Jadi ciri dari sebuah negara demokratis adalah adanya election atau pemilu. Indonesia sudah menetapkan founding fathers kita bahwa pendiri bangsa dengan sistem politik negara kita dalam proses suksesi kepemimpinannya dilakukan melalui cara pemilu, tidak melalui cara penunjukan atau melalui cara turunan. Misalnya jadi ketuanya dulu si A punya anak pangeran mahkota, ini yang akan jadi pemimpin berikutnya. Tidak seperti itu, tapi diberikan kepada rakyatnya untuk memilih siapa pemimpin periode berikutnya. Secara umum pemilu dalam konstitusi kita di dalam Undang-Undang 45 itu ada dua, dikategorikan ada dua, yaitu pemilu secara umum. Pemilu umum itu meliputi pemilu presiden, pemilu legislatif yang di dalamnya ada pemilu DPR, DPRD dan DPD. Juga ada pemilu yang namanya pemilihan kepala daerah. Walaupun secara eksplisit hanya disebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, tapi dengan adanya putusan MK 55 2019 kemarin yang mengkategorikan tentang pemilu dan pilkada, maka pilkada adalah bagian dari rezim pemilu, sehingga pilkada ini menjadi bagian dari pengertian pemilihan umum. Artinya apa? Asas-asas yang ada di dalam pemilu harus diterapkan di dalam pilkada. Itu kenapa kita menyelenggarakan pemilu. Lanjut. Filosofi pemilu, kita mengambil intisari dari pemilu.
Pemilu itu apa sih? Pemilu adalah proses suksesi kepemimpinan yang dilakukan secara konstitusional. Suksesi itu pergantian, dilakukan secara konstitusi, dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, tidak tiap tahun, tidak tiap bulan, tapi ada periode waktu yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Perlu ada diketahui bahwa pemilu presiden, DPR dan DPRD ini sudah digariskan dalam Undang-Undang 45, dilakukan secara 5 tahun sekali. Pasal 22E, dilihat di sana. Tetapi dalam pemilihan kepala daerah di sana tidak disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara 5 tahunan. Buktinya apa? Kita kemarin melakukan pilkada 2020. Pemilu berikutnya akan dilaksanakan di pemilu 2024. Baru 4 tahun. Belum ada 5 tahun kan? Itulah. Itu melanggar konstitusi nggak? Melanggar konstitusi nggak? Enggak. Karena memang di undang-undang kita tidak ada. Di UUD 45, di Undang-Undang 45 itu tidak disebutkan bahwa pilkada itu harus dilaksanakan secara 5 tahunan. Tidak. Yang ada hanya pemilu. Pemilu wajib 5 tahun. Jadi kalau pemilu kemarin terakhir 2019, maka 5 tahun ke depannya 2024 harus ada pemilu. Kemudian petunjuk teknis Undang-Undang dasar ini ada namanya undang-undang. Di undang-undang disebutkan bahwa pilkada dilaksanakan kapan? Di Undang-Undang Pilkada 1 2015 diubah terakhir di Undang-Undang 6 2020 kemarin, bahwa pilkada ini akan dilaksanakan secara serentak di November 2024. Banyak variannya di sana pilkada. Ada yang baru kemarin 2020, baru 4 tahun pilkada. Ada yang sudah 2017 kemarin atau 2017-18 kemarin. Artinya dia di 2022 atau di 2023 masa kerjanya sudah habis karena dia 5 tahun. Berarti ada masa 1 atau 2 tahun. Nanti pemimpin kepala daerahnya dilakukan oleh penjabat kepala daerah, karena bupati atau wali kota atau gubernurnya sudah selesai, termasuk gubernur Jawa Tengah 2023 akan selesai. Ketika pilkada 2024, maka 1 tahun itu dilaksanakan pimpinannya oleh pejabat kepala daerah. Sebelum pemilu adalah pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Jadi untuk seseorang itu dianggap pemimpin yang legitimate, pemimpin yang diakui, maka harus ada pemilu. Tidak ditunjuk, tidak dipilih, tidak diundi, tidak anak pemimpin tadi. Pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat. Artinya disinilah sistem demokrasi, prinsip demokrasi berjalan. Masyarakat diharapkan mampu untuk berkontribusi melalui menyuarakan hak politiknya dalam pemilu. Pemilu sebagai ajang kontestasi ajang persaingan peserta untuk mendapatkan dukungan pemilu. Siapa peserta pemilu nanti akan kami jelaskan. Peserta pemilu siapa, peserta pilkada siapa. Di dalam pemilu ada pertarungan capital and liberal. Ada pertarungan modal di sana. Modal itu biaya yang menyelimuti penyelenggaraan, baik oleh calonnya, oleh partai pengusungnya, oleh penyelenggaraannya, dan juga ada liberalisasi, ada kebebasan di sana. Rakyat pemilih ini diberikan kebebasan untuk menyuarakan siapa yang dipilihnya, siapa yang disukai untuk dituangkan hak politiknya di sana. Kemudian sistem di Indonesia adalah one man one vote untuk pemilu. Artinya satu orang punya satu suara. Pemilu ini kan kita mengalami beberapa fase. Mulai dari Indonesia Merdeka 45, pemilu pertama tahun berapa? Dede? 65. Tahun berapa? 55. Pemilu pertama itu 55. 10 tahun berikutnya kita baru pemilu. Ya bisa dibayangkan kita habis merdeka, habis berantem dengan penjajahan, dan baru berikutnya berapa lagi? Tahun 71. Berapa tahun lagi?
udah 77, kemudian 82, 87, 92, 97. Ada lagi fase 97 ke 99. Kenapa 2 tahun? 2 tahun. Karena di tahun 99 kita mengalami yang namanya krisis moneter. Ada yang namanya Orde Reformasi misalnya. Jadi kepemimpinan itu tumbang, pemilu dipercepat. Jadi setelah 97 pemilu 99. Setelah itu 5 tahunan lagi 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2014. Ini yang bagus. Pernyataannya dari Teguh Prasetyo. Dalam pemilu kita boleh berkontestasi, tapi harus dalam nilai-nilai sila pertama, harus mengedepankan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu punya Tuhan. Tidak semua yang kita kehendaki, kita inginkan itu terkabul. Takdirnya Tuhan itu yang menang siapa? Yang kedua, kita boleh berkontestasi, tapi jangan menggoyang nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai persatuan yang ada di Indonesia, di NKRI kita, atau mencederai suara rakyat atau kejujuran. Artinya rakyat sudah punya hak pilih, harus diberikan hak kesempatannya. Kemudian kontestasi dalam pemilu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Artinya pemilu merupakan sarana atau alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat biar sejahtera, salah satunya adalah pemimpinnya dilakukan secara pemilihan pemimpin dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum. Lanjut. Ya, ini pemilihan pemilu yang sudah ada. Yang kita pegang adalah di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Pemilu itu apa? Pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertian. Lanjut. Nah, ini sistem pemilu. Kita mengenal 2 sistem pemilu, pemilihan umum dan pilkada. Pemilihan umum itu memilih presiden, DPR dan DPD, juga DPRD. Pilkada memilih gubernur, memilih wali kota, atau memilih bupati, tergantung wilayahnya itu masuk kota atau masuk kabupaten. Dan sistem pemilunya, kita punya beberapa varian sistem pemilu. Untuk memilih presiden atau kepala daerah kita menggunakan sistem majority, artinya suara terbanyak. Khusus presiden dan gubernur DKI itu menggunakan curang sistem, dua siklus pemilihan. Artinya kalau tidak mencapai 50% plus 1 maka diulang dengan putaran ke-2. Tapi untuk kepala daerah yang lainnya, bupati, gubernur lainnya, siapa yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemimpinnya, terpilihnya. Kemudian untuk kepala daerah kita menggunakan sistem proporsional. Proporsional itu suaranya menyesuaikan kursi yang ditetapkan di daerah itu. Berdasarkan jumlah kursinya berapa, perolehan suara berapa. Jadi perolehan suara dikonversi menjadi kursi. Konversi itu disetarakan. Suara ini piro disetarakan menjadi jumlah kursi. Misalnya suaranya 10.000, kursinya ada 10, berarti satu suara ada 1.000. Seperti itu namanya proporsional, dikonversikan. Lanjut. Ini standar sistem demokratis yang diterapkan oleh International IDEA, sebuah NGO internasional yang memerhati tentang pemilu. Minimal ada 15 sistem atau elemen yang harus ada di dalam pemilu. Ada strukturalisasi kerangka hukum, kerangka hukumnya jelas. Ya, ada undang-undang dasarnya, ada undang-undang, peraturan teknisnya. Sistem pemilu diterapkan apa? Ada daerah pemilihannya, ada hak memilih dan dipilih. Tidak usah saja satu-satu ya, terlalu banyak. Ini untuk pengetahuan saja. Ada pendaftaran, ada akses suara bagi parpol dan kandidat, kemudian kampanye. Jadi prinsip pemilu sebenarnya kan sederhana. Prinsip pemilu yang pertama itu ada kandidat atau ada calon. Calon itu namanya peserta. Peserta pemilu namanya calon. Ada calonnya, ada kandidat, ada
pasangan calon itu. Nah itu satu sisi. Kemudian satu sisi yang lainnya namanya pemilih. Supaya kandidat atau calon ini bisa dipilih oleh pemilih, ada namanya kesempatan, namanya kampanye. Kampanye itu ajang untuk menyuarakan program kerja, misi-misinya apa sih supaya dia bisa dipilih oleh. Kemudian cara menuangkan kepemiliannya melalui namanya pemungutan suara. Sekarang di Indonesia menggunakan coblos. Kita pernah mengalami yang namanya mencetak 2009. Ada yang lain? Ada yang pernah itu? 2009 itu kita surat suara yang kita terima nanti dicetak, tidak dicoblos lagi melalui pulpen merah. Kita pernah mengalami. Kemudian penghitungan suara, peran terlawat dalam parpol, pemantau dan kepatuhan. Lanjut. Ini siklus. Siklus itu artinya dari mulai pertama sampai terakhir itu mengalami rentetan dan berujung dengan evaluasi. Mulai dari direncanakan, kemudian dilakukan pendataan pemilih, dilakukan pendaftaran partai politik, dilakukan kampanye, dilakukan pemungutan suara, kemudian setelah pemungutan suara ini para kandidat ini diberi kesempatan untuk menguji apakah perolehan suara yang dilakukan itu sudah konstitusional atau tidak melalui ajang pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dan setelah itu dievaluasi. Evaluasilah muncul di regulasi. Regulasinya ketemu lagi, kemudian direncanakan dan sebagainya. Itu namanya siklus, bisa dibaca. Lanjut. Ya. Itu pemilu. Kenapa pemilu harus diawasi? Ada sebuah pernyataan oleh John Henry Newman mengatakan bahwa control is assurance that the performance conform to plan. Pengawasan atau mengawasi adalah memastikan atau menggaransi, menjamin bahwa performance, tindakan atau kejadian yang ada itu conform to plan, sama dengan yang direncanakan. Si direncanakan piye, kok realisasinya harus seperti itu harus dikontrol, harus diawasi. Itulah gunanya pengawasan. Biar rentetan tahapan yang ada, biar hak pilih masyarakat ini bisa terfasilitasi, maka harus diawasi. Agar pemilu memiliki integritas dan kredibilitas. Pemilunya itu integritas itu punya punya marwah, diakui. Kemudian pemilu berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan kemudian bisa dibayangkan selama ini pemilu kenapa ada pengawasan? Karena potensi pelanggarannya masih aja berputar di hal seperti itu, seperti politik uang, politik. Ini yang dinanti-nanti kan? Dinanti-nanti oleh Bawaslu dan dinanti-nanti oleh pemilih dan merupakan kesempatan bagi kandidat. Money politik itu ada beberapa tipe, mulai dari partai politik pengusung, jadi antara kandidat dengan partai politik, antara kandidat itu calon ya, antara calon dengan partai pengusung, antara calon dengan pemilih, antara calon dengan penyelenggara, macam-macam. Itu tipe-tipe yang perlu diwaspadai terhadap money politik. Kemudian netralitas pegawai negeri, ASN, TNI, Polri juga harus diwaspadai. Netralitas media massa, politik identitas ini banyak. Jadi setiap kali menegakkan pemilu pilkada pasti isu-isu sara ini muncul. Calon perempuan, calon dari golongan minoritas, dari golongan yang beda warna dengan kita, beda warna kulit dengan kita, macam-macam lah. Jadi isu-isu yang cukup menarik. Atau mungkin negatif kampanye negatif, artinya bisa dibedakan ya antara black campaign, kampanye hitam dengan kampanye negatif. Jadi kalau black campaign itu kampanye yang hoax lah, jadi dia tidak ada unsur kebenarannya di sana. Tapi kalau negatif campaign itu ada kebenarannya, tapi bisa besarkan. Misalnya seseorang itu sekolahnya
karena tidak naik kelas misalnya. Atau dia karena tidak lulus sekolah formal dia ikut penyetaraan, itu dibesar-besarkan seperti itu. Nah, seperti itu namanya negatif. Semakin banyak mata yang mengawasi, maka pelaksanaan pemilu akan semakin berkualitas. Lanjut. Itu kenapa pemilu? Kemudian sekarang peran mahasiswa di mana? Ingat, saya mengambil cuplikan kata-katanya Soekarno. Berikan kami 10 pemuda, maka akan kuguncang. Cukup 10 ya. Artinya pemuda, bagaimana mahasiswa ini bagian dari pemuda, begitu penting perannya sehingga kami ada di sini dan adik-adik sekalian ini juga punya potensi, punya kesempatan yang bagus untuk menunjukkan jati diri sebagai mahasiswa. Pengawasan memang dilakukan struktural oleh Bawaslu. Ada Bawaslu RI jumlahnya 5, provinsi 5 sampai 7, kabupaten juga hanya 5, kecamatan 3, desa 1. Kalau itu hanya diberi kesempatan mengawasi, sementara diawasi kan cukup banyak. Yang diawasi itu partai politik, calonnya, DPRD-nya, tim kampanye, media, pegawai negeri, dan masih banyak lagi. Nggak cukup, sehingga masyarakat perlu mengawasi. Masyarakat mempunyai tanggung jawab secara moral. Kenapa? Karena pemilih kedaulatan itu rakyat. Di dalam demokrasi itu pemilih kedaulatan rakyat. Rakyat mengamanatkan, rakyat mewakilkan kepada DPR, kepada pemimpin kita untuk menyelenggarakan. Kalau rakyat merasa dikhianati, kejadian 98 akan terjadi lagi. Itu bentuk antras dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat yang terdidik, mewakili komunitas terdidik dan dia harus mengambil peran dalam proses pengawasan, harus berpartisipasi. Bentuk partisipasinya apa? Macam-macam. Mau menjadi penyelenggara boleh, penyelenggara di jajaran penyelenggaraan teknis, jajaran KPU dan sekitarnya ada KPU, ada PPK, pemerintah kecamatan, ada pengawas desa, ada panitia desa, PPS, kemudian di tingkat TPS, KPPS, kemudian jajaran Bawaslu juga punya. Bawaslu ada, kemudian di Panwas kecamatan, kemudian pengawas desa dan pengawas. Kalau nanti adik-adik mau berminat silakan bergabung di dalam tahapan pendaftaran penyelenggara pemilu sebentar lagi. Apalagi yang bisa? Pemantau pemilu. Pemantau itu boleh lembaga, boleh seluruh tahapan, boleh ngambil satu tahapan, boleh. Mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan, boleh mengambil pemungutan suara di hari juga. Kemudian melakukan kajian dan pendidikan politik, forum akada mungkin bagian dari bentuk lembaga yang bisa digunakan sebagai media untuk melakukan pengkajian di sana. Salah satunya kalau ada yang tertarik ke politik bisa dijadikan tempat di sana. Kemudian narasumber mengkaji di sana sistem pemilu, kemudian apa yang selama ini masih terkendala di masyarakat. Kemudian di riset itu penelitian ya, masih sama penelitian, melakukan survei itu bagian dari penelitian, meneliti 1-2 hal atau 1-2 tempat, jejak pendapat atau polling, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemilu nanti, dan atau mendekati di hari H tentang tingkat keterpilihan. Jadi ada calon-calon ini kira-kira yang punya elektabilitas atau tingkat dipilih oleh masyarakat itu siapa dan prosentasenya berapa, bisa merbandingkan. Atau quick count itu hitung cepat. Jadi di saat dari H itu masyarakat mencoblos, mahasiswa ada mengambil sampel saja. Ambil sampel, kita ada 1000-an TPS, mau mengambil berapa persen, kemudian bisa pakai exit poll. Exit poll itu menanya orang yang baru keluar dan TPS ditanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, tadi milih apa? Itu namanya exit poll.
atau quick count secara umum. Artinya di TPS itu yang menang siapa? Menang partai apa? Itu juga dan exit poll dengan lanjut kesimpulan. Saya ingin menggugah dari sekalian bahwa pemilu nanti jangan hanya sebagai ajang demokrasi prosedural, tapi juga akan menjadi ajang demokrasi substansial. Apa itu prosedural? Prosedural itu bagus. Prosedural itu bagaimana prosedur sebuah demokrasi itu berjalan. Ciri-cirinya ada partisipasi universal, ada masyarakat atau warga yang diberi kesempatan untuk menuangkan hak politiknya, didata, mereka data. Kemudian kesetaraan politik, suara orang dewasa, anak kecil, maksudnya suara orang tua, suara orang anak muda itu sama setara. Kemudian majoritarian rules, ada nilai, ada aturan mayoritas, artinya yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menang. Kemudian ada responsibilitas wakil atas kepentingannya, artinya ini timbal balik. Setelah mereka berkuasa, apakah mereka responsif terhadap suara-suara dari masyarakat atau tidak? Sudah bagus ya, itu prosedur. Tidak hanya seperti itu, tapi tambahkanlah dengan demokrasi substansial. Lanjut, Mbak. Ya. Artinya ada jaminan kebebasan sipil dan hak sipil yang harus ada di sana. Kelompok-kelompok minoritas. Jadi demokrasi itu tidak hanya menyuarakan suara mayoritas saja, tapi juga harus memperhatikan suara minoritas. Jadi orang-orang disabilitas, orang-orang kelompok terpinggirkan, masyarakat yang beda agama, yang kelompok kecil, suku-suku adat juga harus dipertimbangkan. Termasuk perempuan juga. Walaupun perempuan itu secara kuantitas itu mendominasi, tapi masih kecil, masih sedikit peran perempuan dalam kelembagaan politik, diakui atau tidak. Yang duduk sebagai anggota DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota bisa dihitung. Yang dari perempuan berapa? Rembang itu dari 45 tidak sampai 10 yang perempuan. DPRD juga demikian. DPRD provinsi, DPD juga. Itu yang melalui pilihan. Sehingga di dalam sistem politik kita itu mewajibkan bahwa partai politik yang mengusulkan calon ke di saat pendaftaran kepada KPU itu harus dia diberi kewajiban untuk menyerahkan calon perempuan minimal 30%. Calonnya 10, maka minimal 3 harus perempuan. Tidak hanya itu, kepengurusan partai politik juga harus menjamin 30%. Artinya dari ketua, sekretaris bendahara, pimpinan partai politik tingkat kabupaten itu salah satunya harus perempuan. Memang affirmative actionnya harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan ya perempuan selalu tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena berangkatnya perempuan itu terlambat. Yang lain itu sudah naik sepeda, perempuan baru dilahirkan. Jadi harus didorong melalui affirmative action, itu harus dipaksa. Partai politik dipaksa untuk menerapkan aturan 30% di saat di kepengurusannya dan di partai politik. Demikian yang dapat kami sampaikan beberapa hal. Nanti materi bisa dikaji rekan-rekan mahasiswa, dan nanti setelah ini mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang beberapa yang perlu didiskusikan, dan tidak hanya hari ini, mungkin lain kesempatan ada waktu bisa menghadirkan kami persilakan mahasiswa dari saya awal itu untuk berkolaborasi dengan kami. Tidak hanya itu, kami juga punya acara di kantor kami namanya Pojok Pengawasan. Itu kami biasa menghadirkan narasumber. Mungkin suatu saat kami akan menghadirkan narasumber dari mahasiswa, dari pimpinan kelembagaan kepengurusan mahasiswa. Ini kami hadirkan untuk berbincang dengan kami tentang apa yang menjadi sorotan mahasiswa tersebut terhadap demokrasi yang ada di negara kita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana teman-teman, udah banyak materi yang diberikan Pak Mahfud. Oh ya teman-teman, kalau masih ada yang masih ragu atau permasalahan terkait dengan kepemiluan, pengawasan, bisa ditanya langsung. Mungkin 3 dari santri wanita dan 3 dari santri pria bisa memberikan pertanyaan, masukan atau gagasan terkait dengan topik yang sedang dibahas oleh Pak Mahfud, atau dengan tim yang lain juga boleh. Bisa tunjuk tangan dulu. Kira-kira 3 dulu dari wanita. 1, 2, kurang 1. Mana Mbak? Oh 3 udah. Mulai dari Mbak kerudung pink. Mas Haji ada mic lagi. Oh iya, Mbaknya bisa berdiri biar kelihatan cantiknya sebelah mana. Oh nggak boleh ya? Biar kelihatan nanti yang tanya siapa gitu. Nanti itu namanya, jurusan apa, rumahnya mana juga boleh. Perkenalan nggak apa-apa Mbak, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kamelia Elizabeth dari Sumeneb, Madura. Saya semester 5 jurusan IGT. Yang saya tanyakan di sini pertama, tadi kan sudah dijelaskan ya, peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu. Apakah untuk menjadi badan pengawas Panwascam misalnya terdapat syarat-syarat tertentu? Yang pertama. Terus yang kedua, misalnya iya, dari yang saya tahu di suatu daerah itu ketika seseorang mendaftar, yang banyak yang mendaftar tetapi yang diterima itu hanyalah yang menjadi pengawas pada tahun-tahun sebelumnya, artinya yang memang sudah ahli dalam hal itu. Jadi jika sudah seperti itu, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa, sebagai pemula berpartisipasi dalam pengawasan pemilu tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan langsung to the point ya Mbak. Oke lanjut Mbak kerudung pink. Siapa namanya? Sebutkan nama, asal, dan iya. Pink semua nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Mbak. Oh itu Mbak pink yang ini tuh yang kerudung hitam. Langsung ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi ada poin yang terpampang itu apa ya, pelanggaran politik monen. Nah, money politik kali ya Mbak. Tapi nggak apa-apa. Cewek selalu benar. itu kan seakan-akan kalau zaman sekarang itu udah adat banget deh Pak. Gimana cara biar menghilangkan adat yang emang jelas salahnya? Masalah. Yang sodako ya. Politik selalu benar. Udah itu aja. Berarti intinya gimana cara menghilangi money politik gitu ya Mbak? Oh ya, oke baik. Lanjut Mbaknya yang satunya. Namanya siapa Mbak? Sebutkan dulu. Gak usah namanya Mbak. Namanya, masa tanya nggak ada namanya? Namanya Bunga, namanya Bunga. Pertanyaan yang pertama itu, saya atau ya mungkin kamu ya Mbak, ingin dijelaskan bagaimana dinamika selama ini yang dijalankan oleh Bawaslu dalam mengawal atau menjadi pengawas dalam pemilihan yang dalam pemilihan baik itu pemimpin maupun wakil rakyat selama ini yang dilaksanakan di Indonesia. Itu kami pengen tahu dinamikanya itu seperti apa. Kemudian
bagaimana sosialisasi dari pihak Bawaslu untuk mensosialisasikan atau mengenalkan bagaimana sih pemilu itu yang baik dan benar kepada masyarakat. Kemudian kami tuh pengen tahu gitu aja Mbak, maksudnya terlebih kami sebagai mahasantri ya ingin mencoba untuk mengaplikasikan sebagaimana yang mungkin kalau nggak salah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik Mbak Nuhin, ini wanita dulu atau nunggu pertanyaan dari santri prianya Pak? Atau mau dijawab dulu Pak? Oh ya, wanita itu selalu jauhin teman-teman. Oke, monggo Pak Nuhin. Pertanyaannya itu di poin semuanya. Monggo Pak. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya, berbobot semuanya. Tidak salah kami melakukan kerjasama dengan kampus Tayawan. Yang pertama terkait dengan peran mahasiswa harus menjadi pengawas. Ya betul, memang untuk menjadi bagian dari jajaran pengawas di Bawaslu. Kalau Bawaslu kabupaten ke atas, Bawaslu kabupaten, kota, provinsi atau RI itu masanya waktu kerjanya itu 5 tahunan. Jadi artinya 5 tahun sejak mereka dilatih. Tapi untuk jajaran Bawaslu tingkat kecamatan ke bawah, kecamatan itu namanya Panwascam, kemudian di desa itu pengawas desa, pengawas kelurahan, dan pengawas TPS untuk tingkatan TPS. Tentunya ada persyaratan, khususnya tentang usia. Kemudian usia, kemudian minimal pendidikannya SMA atau sarjana kalangan tertentu, minimal SMA. Jadi masih umur ini bisa. Kemudian usianya minimal 25 tahun. Jadi kalau adik-adik nanti ingin menjadi bagian dari jajaran pengawas ya nunggu sampai 25 tahun. Sekarang belajar dulu lah Bapak. Itu jajaran strukturalnya ya. Tapi jajaran penyelenggara teknis KPU usianya 17 tahun. Jadi nanti KPPS, tingkat TPS itu kemudian pengawas desa itu usianya 17 tahun. Jadi adik-adik bisa kalau mau pengen menjadi ya daftarnya di jajaran KPU kalau sekarang. Kemudian memang gini ya. Jadi salah satu metode seleksi itu kan selain tertulis juga wawancara. Diakui atau tidak, wawancara adalah subjektif ya. Kalau tertulis sekarang sudah lumayan, tertulis sekarang pakainya CAT. Artinya di saat dia mengerjakan hari itu selesai ditutup, nilainya langsung keluar. Tidak ada manipulasi di sana. Jadi yang nilainya dapat bagus ya langsung muncul diurutkan nanti. Kemudian tahap berikutnya kan wawancara. Wawancara kan diambil 10 besarnya 2 kali kebutuhan. Jadi 2 kali kebutuhan itu kan tentunya bagaimana adik-adik ini, bagaimana peserta itu bisa meyakinkan interviewernya, orang yang melakukan wawancara tadi. Bagaimana walaupun belum ada pengalaman, tapi meyakinkan bahwa kami tidak selalu mengambil yang sudah pernah, tidak. Justru orang yang sudah pernah itu malah pekerjaannya kadang sembrono, nyepeleke gitu. Tahu nyepeleke ya? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Jawa. Nyepeleke itu enggak pakai, menganggap pekerjaan itu mudah, remeh gitu. Nah, justru dari itu kami juga dan tidak ada persentase ini berapa itu tidak ada. Yang penting bagaimana bisa meyakinkan interviewer itu di saat wawancara itu bahwa tidak ada. Jadi pengalaman di kampus menjadi penting. Di kampus menjadi pengurus organisasi mahasiswa, di BEM, di SEMA atau di UKM itu jadi penting, jadi modal. Kemudian menjadi panitia pemilu kampus, namanya apa? KPU, KPUM, itu juga menjadi bagian dari nilai lebih. Artinya kan
sistem pemilu mau dimanapun sama, ada pendaftaran calon, ada pendaftaran pemilih, ada kampanye, ada pemungutan suara, ada pemungutan suara, ada penghitungan suara. Ya sama lah, polanya sama. Cuman ya yang membuat aturan kan kalau pemilu itu usia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Tapi kalau mahasiswa kan sepanjang dia mahasiswa situ punya hak pilih kan gitu. Kampanye juga gitu. Sama pola. Kemudian money politik. Ya makanya kenapa ada pengawasan. Jadi nanti ini kan lambat laun akan beralih peran. Jadi yang selama ini pengawasan ada di Bawaslu. Nanti suatu saat pengawasan akan diserahkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat sudah tercerahkan artinya sudah mendapatkan informasi yang utuh tentang pemilu itu, maka pengawasan diserahkan masyarakat. Pelanggarannya yang akan dikelola oleh Bawaslu. Selama ini masa transisi ya Bawaslu masih mengawasinya, termasuk money politik itu. Money politik kan diibaratkan seperti apa ya, kentut, tahu ya? Jadi ada baunya tapi bentuknya nggak ada. Sebenarnya ada juga, cuma keberanian seseorang untuk melaporkan, berani melaporkan atau tidak. Jadi ada pemberian bentuk barang atau janji itu bagian dari money politik. Dia menjanjikan, kok nak aku menang, kowe tak umrohke, saya akan umroh, dan kok nak aku untuk suara terbanyak jadi anggota DPR, kowe tak kayak gratisan beasiswa. Itu juga bagian dari money politik, pemberian uang. Ada menjanjikan. Cuman bagaimana kita menelusuri sana? Beberapa kali kita mendapatkan kasus money politik itu kan pertama kan macam-macam ya. Money politik kan bagian dari tidak pidana sebenarnya. Tidak pidana pemilu. Tidak pidana pemilu itu yang harus ada itu adalah dua alat bukti. Dua alat bukti itu bisa surat, bisa keterangan, atau bisa pernyataan ahli dan sebagainya, macam-macam. Jadi satu sisi ada orang penyaksian, orang duanya itu dianggap satu, masa satu alat bukti, harus ada alat bukti yang lain. Itu kalau mau kita naikkan, sebenarnya money politiknya cirinya kan gampang. Ada orang yang menyerahkan, ada orang yang menerima. Dalam sistem pemilu nasional, pemilu itu kan memang aturannya yang membuat karena orang politisi akan dibatasi. Jadi yang terkena hukuman itu orang yang memberikan saja, orang yang menerima tidak. Tapi untuk pilkada yang memberikan dan yang menerima itu terkena semua. Agak repot memang. Pilkada itu kan ranahnya kepala daerah, jadi bawahannya DPR lah. Jadi kalau yang memberikan orang pemain-pemain yang membuat undang-undang yang membuat supaya ya agak disusahkan. Yang menerima tidak terkena. Jadi orang menerima kok lapor agak susah ya. Menerima itu kan mendapatkan rezeki, menengahi sebagainya. Nah, itulah upaya-upaya penyadaran. Bagaimana kita ini orang-orang yang tahu bahwa menerima dengan embel-embel, menerima dengan persyaratan. Nun sewu Bapak, nanti jangan lupa ya, ini tanggal 9 nanti pilih saya, sambil memberikan bingkisan, sambil memberikan amplop berisi sejumlah uang. Ya seperti itu. Embel-embel jangan lupa, nah itu yang menjadi bagian dari banyak bungkus orang memberikan. Sekarang ada yang namanya sedekah politik. Sedekah politik itu cara bahasanya orang yang memberikan itu. Jadi sedekah politik itu dia punya pemahaman bahwa saya kan punya diberikan rezeki oleh Tuhan, punya ada kelebihan, akhirnya dia berikan. Bahasa dia, orangnya tadi itu mau membeli satu tidak, tapi ya saya memberikan pada mereka. Tapi ya saat itu jangan lupa ya, seperti itu. Ataupun tidak ada kata-kata tapi dalam bentuk gambar, memberikan bingkisan tapi di dalamnya ditulisi gambar. Ingat
partai ini nomor sekian, seperti itu. Ya, agak susah. Jadi, pelaku money politik itu lebih canggih dibanding pengawasnya, lebih canggih, dia sudah memahami regulasinya. Tapi kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan itu, karena itu kan apa ya, itu naluri ya. Seseorang kalau sudah tidak mau ya sudah, saya sudah punya pilihan. Beberapa orang yang terseret kasus itu pasti orang yang menerima tapi tidak sesuai yang diharapkan. Maksudnya gini, dia itu sudah punya pilihan politiknya. Di dalam ada orang beda partai, beda orang memberikan, dia melaporkan. Yang biasanya yang masuk ke ranahnya sampai ke diadili seperti itu. Tapi kalau dia satu pilihan, aku kalau yang pilih KE, atau tidak ada orang yang memberikan pilihan lain kecuali orang itu, akhirnya ya udah pilihannya itu. Nah, seperti itu yang sudah terjadi, orang yang masuk ke ranah pengadilan diadili itu seperti itu. Tapi kalau yang sudah punya pilihan dan sama ya sudah diwujudkan. Kemudian dinamika banyak ya. Bawaslu itu punya beberapa kegiatan. Yang pertama tentang pengawasan, mengawasi jalannya pemilu. Yang diawasi siapa? Banyak. Termasuk KPU jajarannya diawasi di Bawaslu. Jadi bagaimana KPU dalam menjalankan kegiatan teknisnya ini betul. Jadi kontrolnya, jadi menyamakan conform to plan-nya, jadi menyamakan dengan rencananya. Itu yang terus mengawaskan. Mendata pemilih yang sesuai umur 17 tahun atau sudah menikah berKTP situ yang didata. Di mengawasi. Kemudian ada mengawasi partai politik dalam berkampanye misalnya. Jangan sampai dia menyebarkan isu-isu sara, hoax, menghina orang, menjelek-jelekan orang. Kemudian yang diawasi lagi media. Media kan pemberitaannya macam-macam. Ada media yang punya afiliasi dengan calon tertentu, ada yang dia tidak punya. Ya orang yang punya afiliasi ya, yang memberikan pemberitaan ya agak condong ke orang yang punya afiliasi. Satu sisi pengawasan, satu sisi dia melakukan penanganan pelanggaran, penindakan. Di saat ada yang melakukan pelanggaran, ya dilakukan penindakan, ditangani maksudnya. Termasuk money politik, termasuk orang yang harusnya pemilih tidak dicantumkan. Yang berikutnya adalah dia melakukan sengketa. Sengketa itu akibat dikeluarkannya keputusan oleh KPU, peserta pemilu itu tidak sesuai. Misalnya harusnya kalau partai politik mau ikut pemilu itu kan harus daftar dulu, harus daftar, diverifikasi, diumumkan, ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ternyata dari partai 20 itu yang lolos hanya 10. Yang 10 tidak lolos itu boleh melakukan sengketa pemilu. Dia menguji SK itu keputusan oleh KPU itu ke Bawaslu. Nanti sengketa pemilu. Kemudian sengketa pemilu lagi namanya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah hasil pemilu, habis itu keputusan, tidak ada orang yang tidak cocok dengan hasil, harusnya dia yang menang, ternyata yang menang yang lainnya itu dia menggugat. Makanya di Mahkamah Konstitusi itu dinamika. Yang terakhir tentang sosialisasi yang baik dan sosialisasi Bawaslu ya. Susahnya apa? Ya banyak sosialisasi. Termasuk kami masuk ke kampus, masuk ke komunitas-komunitas, menyuarakan penggunaan hak pilihnya dan juga menolak politik uang, kemudian menolak sara, tidak melakukan politik hitam dan politik negatif, melakukan pendidikan politik dan sebagainya. Itu salah satu sosialisasi kami kepada masyarakat. Demikian ya.